Nah, di luar itu menyindir artis atau bukan, akan ada banyak orang yang tersinggung. Kenapa? Karena banyak banget orang tuh yang bikin video di sana, karena di sana tuh yang gue lihat tuh ikonik banget gitu. Jadi Hola netizen yang tercinta, Kartika Putri kembali menjadi sorotan netizen yang budiman setelah membuat konten di sela-sela menjalani ibadah haji. Di kontennya kali ini, Kartika Putri meminta suaminya Habib Usman bin Yahya untuk merekamnya saat berjalan di eskalator. Namun Habib Usman tidak mau dan menyebut hal tersebut kampungan. Konten tersebut pun langsung mendapat beragam reaksi dari netizen yang berbakti. Apalagi lokasi yang dipilihnya merupakan eskalator yang sering dijadikan konten oleh sejumlah artis serta influencer yang sedang haji atau umroh. Salah satunya pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Banyak netizen yang budiman yang menyerbu akun Kartika Putri karena dinilai menyindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Melihat reaksi netizen yang berbakti yang dinilai berlebihan, Kartika Putri mengklarifikasi video bersama suaminya itu. Dia menyebut kalau konten itu hanya hiburan belaka. Bahkan Kartika Putri membeberkan hubungannya dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ternyata selama haji mereka sangat dekat dan kerap bersama meski tidak dipamerkan ke sosial media. Kartika Putri menjelaskan tentang sikap suaminya yang berbicara seolah nyinyir. Di akhir klarifikasinya, Kartika Putri hanya bisa mendoakan yang sudah memfitnahnya. Namun sepertinya netizen yang budiman sudah terlanjur tidak suka dengan kelakuan Kartika Putri sehingga tetap mencibirnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi-lagi Kartika Putri nyinyir sama salah satu artis yang sekiranya nyindir Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang sedang melakukan ibadah haji ataupun umroh, saya kurang tahu ya. Mohon dikoreksi teman-teman netizen semuanya. Jadi gini ya Put, kamu itu perempuan, istrinya seorang Habib, tapi mulutmu mulut comberan, nggak bisa dijaga. Terus ini Habib juga, seorang Habib harusnya bisa mendidik istrinya dulu sebelum menceramahi umat muslim lainnya. Karena apa? Itu menjadi contoh untuk para kaum Anda. Gini ya, kalau Anda tidak bisa mendidik istri atau anak Anda, percuma Anda itu sebagai Habib atau penceramah ataupun juga ulama. Karena pada dasarnya itu menjadi tolak ukur kepribadian Anda. Jangan pernah menasehati orang lain kalau belum bisa menasehati atau membimbing anak serta istri Anda. Dan buat Kartika Putri, sudah stop nyinyirnya, bukan urusan Anda. Benahi diri Anda sendiri. Anda bukan semata-mata pemilik kunci surga. Kita semua tahu masa lalu Anda itu seperti apa. Anda dulu artis seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi jangan sok suci, sok bersih, dan sok baik. Itu aja ya Put. Ingat, Anda kemarin kena azab. Jangan sampai terulang lagi bibir Anda monyor. guys, ini udah viral banget kemana-mana. Jadi gue mau menanggapi videonya Kak Putri ini dari sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, barusan kan gue nonton nih videonya dari awal sampai akhir gitu ya, dari mulai sampai ending. Itu gue nontonin semua nih videonya. Jadi yang gue bisa ngambil kesimpulan di sini adalah video ini bisa dilihat dari dua sisi negatif dan sisi positif. Kita bahas yang sisi positif dulu ya. Kalau dari sisi positif itu bisa dilihat kalau video ini tuh kayak cuman konten-konten lucu-lucuan biasa antara suami dan istri gitu. Nah, tapi kalau dari sisi negatifnya, kebetulan kan yang si Kak Putri buat video ini kan itu adanya di tanah suci gitu ya, yang dimana harusnya kalau kita kesana tuh hati kita tuh harusnya bersih, lepas dari pikiran-pikiran kotor gitu ya. Apalagi ini digiring opini kalau si Kak Putri ini diduga menyindir seorang artis gitu. Nah, di luar itu menyindir artis atau bukan, akan ada banyak orang yang tersinggung. Kenapa? Karena banyak banget orang tuh yang bikin video di sana, karena di sana tuh yang gue lihat tuh ikonik banget gitu. Jadi ambil video dari atas ke bawah itu bagus banget viewnya. Jadi itu memang ikonik guys gitu. Jadi banyak yang bikin video tuh di sana gitu. Kenapa orang-orang bisa tersinggung?
Karena ada kata-kata di video itu kampungan di situ. Jadi di kata-kata kampungan itu akan ada banyak orang-orang yang tersakiti, apalagi orang-orang yang memang suka bikin video tuh di sana gitu. Jadi ini pelajaran juga buat kita semua, terutama juga buat gua ya, apalagi si Kak Putri ini adalah seorang public figure yang harusnya bisa dicontoh sama banyak masyarakat. Jadi alangkah baiknya kalau berbijaklah dalam sosial media, dan apalagi seorang artis yang udah public figure, yang banyak pengikutnya, yang banyak fansnya, yang banyak mau tahu kehidupan tentang mereka gitu ya. Nggak akan bisa bikin video tuh yang sembarangan-sembarangan, apalagi dalam berucap gitu. Karena kenapa? Karena itu semua perkataan itu akan dinilai sama netizen. Kayak contoh kata-kata kampungan nih, gue juga sering kayak gitu. Misalnya gue lagi diajak foto nih, ayo foto di sana dong. Gue seringnya tuh ngomong, enggak apaan sih norak gitu, tapi nggak diupload di sosial media gitu. Cuman ya udah sendiri aja gitu. Tapi kalau memang lu niatnya bikin video untuk diupload di sosial media, alangkah baiknya perkataan itu juga hati-hati gitu, karena itu semua tuh dinilai sama masyarakat gitu. Apalagi yang dilakukan ini adalah seorang artis lumayan terkenal gitu kan. Jadi ya itu akan digabungkan gitu, itu akan dinilai sama semua orang gitu, dari 0 sampai Z itu akan dinilai, semua perkataan lu tuh akan dinilai orang gitu. Jadi hati-hatilah dalam bersosial media, hati-hatilah dalam perkataan, apalagi untuk dikonsumsikan di publik. Ada lagi yang rame gara-gara komenin eskalator viral. Tapi itu emang bener sih viral. Eskalator viral, bukan eskalatornya yang viral sebenarnya. Karena tempat di atas yang bisa dikunjungin itu yang bikin Masya Allah, tabarakallah. Di atas ada masjid, itu view-nya full Ka'bah. Cantik banget. Terus juga di situ ada kafe juga view-nya itu gitu. View mahal, dapat banget gitu. Siapapun yang ke situ pasti lagi dan lagi gitu. Dan itu memang jadi karena itu tangga menuju ke tempat yang viral itu, makanya jadi keren gitu. Terus kalau Karput komen begitu ya nggak ada masalah gitu. Terus ya sebenarnya gini, orang gimana cara berpikir gitu, dia mau ngomen begitu, iya terserah gitu, terserah dia mau ngomongin apa gitu, nggak ada efeknya juga buat kita gitu. Terus kenapa lu harus komenin lagi dengan nyinyir yang sama? Jadi bedanya lu sama si Karput apa? Sama-sama tukang. Akhirnya ada yang lebih baik gitu dari Karput, lo yang enggak. Kenapa sih gitu? Kenapa sih kalau komen pada julid-julid banget sih? Biarin aja dia begitu. Dia begitu-gitu juga ada di Saudi, dia lagi haji atau lagi umroh. Sekarang lu yang komen, udah pernah ke sana belum? Udah pernah ke sana belum? Pergi makanya. Jadi gak usah julid. Masalah Allah mau balas apa mau ngandeh itu terserah Allah. Lu siapa? Emang Allah bisa lu suruh? Kita juga nggak tahu. Perbaiki diri kita aja, banyakin amal diri kita aja, nggak usah sibuk ngurusin orang. Kalau masalah yang lagi tren sebelumnya perceraian artis karena angkat anak begini begitu, memang perlu kita tanggapin. Karena apa? Kita punya anak kandung. Tapi kalau yang begini, lo mau tanggapin apa? Semua juga yang pada kesono pasti kesana. Gue juga waktu gue foto, gue video di eskalator viral. Masalahnya apa? Kalau model Raffi mungkin pertama kali itu suatu anugerah. Raffi itu pengen berhaji. Salah orang-orang yang sering umroh sering kayaknya dia nggak tergerak. Tapi alhamdulillah Nagita, walaupun ada kata-kata yang nggak pas gitu, yang nggak usah dikomenin, biarin aja orang dia ada lakinya yang ngajarin. Terus lu siapa? Hak lu apa? Kontribusi lu di hidupnya apa? Nggak ada. Apa lu pada dapat duit dari Raffi, atau lu pernah dihajar sama Karput atau apa? Terus lu kewajiban gitu buat ngasih tahu
nggak usah lah sibuk amat ngurusin urusan orang. Sekarang lu mendingan lu kumpulin duit aja, lu juga biar bisa video di eskalator viral. Jadi aduh, yang begini rame, aduh, yang netizen yang komen juga yang aduh, apa bedanya lu sama Carfood, jadinya sama-sama konyol, sama-sama nyinyir. Kemarin ya ada PT cewek gitu kan meniriwuh tuh ngurusin artis-artis yang katanya pada konten kalau ngehaji. Giliran negatifnya diomongin, giliran positifnya kagak sama sekali dibahas. Atau udah yang didokumentasiin juga kan hal yang positif. Kalau misalkan kemaksiatan yang didokumentasiin baru teteh boleh bahas. Lagian aku mau bingung sama netizen Indonesia gitu ya, kalau misalkan ada konten kayak mengujarkan kebencian teh kayak menirame, tapi kalau misalkan kayak mengajarkan kebaikan malah sepi. Lagian juga nih konten-konten yang mereka buat saat ngehaji juga kayak masih wajar banget gak sih, kayak standar aja gitu, kayak gak berlebihan. Malah kalau aku pribadi mah malah seneng ngelihatnya, aku tuh serasa gitu ngehaji online. Tapi ya namanya juga manusia gitu kan, pasti mempunyai pendapat yang beda-beda. Ya gak apa-apa, tapi kalian tuh jangan sampai atuh kayak komentarin orang tuh buat dituntut untuk sempurna. Apalagi jatuhnya gitu sampai kalian tuh menuduh bilang kalau misalkan mereka mau ngehaji cuma buat nyari duit. Ya Allah, kita kan gak tahu niatnya sebenarnya seperti apa gitu. Kalau emang beneran mereka itu niatnya untuk ibadah beneran, nah nanti yang dosa siapa? Lu yang dosa.